Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan memasuki hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah memohon pengampunan dan perlindungan Tuhan. Memohon pengampunan dan perlindungan Tuhan. Mazmur pasal 25 ini bercerita bagaimana Daud sebagai pemazmur menyampaikan permohonannya kepada Tuhan atas dosa dan pelanggarannya. Kalau di ayat 7 dia katakan, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Jadi dia menyadari betapa dirinya adalah orang berdosa yang melakukan pelanggaran, lalu memohon pengampunan dari Tuhan. Setelah memohon pengampunan dari Tuhan, maka untuk selanjutnya memohon perlindungan dari Tuhan. Memohon bimbingan. Di ayat 9 dikatakan, Ia, Tuhan, membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi setelah memohon pengampunan, lalu kemudian memohon bimbingan, pengajaran dari Tuhan, agar kehidupan selanjutnya adalah kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Apa yang menjadi pelajaran sekaligus renungan bagi kita pada hari ini? Yang pertama, arahkanlah mata kita kepada Tuhan. Arahkanlah mata kita kepada Tuhan. Mata adalah jendela jiwa, sebuah indera yang Tuhan anugerahkan kepada kita, di mana menjadi tempat tersimpannya atau beradanya pikiran dan perasaan. Jadi memang fungsi mata melihat, tetapi pancaran mata itu merupakan gambaran dari pikiran dan perasaan seseorang. Makanya kita bisa melihat dari mata seseorang apa yang sedang ia rasakan, apa yang sedang ia pikirkan, apa yang menjadi pergumulannya, atau apa yang menjadi beban berat. Kita bisa melihat tandanya dari matanya sayu, matanya tidak bercahaya. Tetapi ketika orang memiliki pikiran dan perasaan yang baik, yang positif, maka terlihat dari matanya yang bersinar, matanya yang cerah. Jadi kalau dikatakan yang pertama tadi, mata, arahkanlah mata kita kepada Tuhan, itu mau memaksudkan mari arahkan seluruh pikiran dan perasaan kita kepada Tuhan. Dalam menjalani kehidupan, mari kita arahkan seluruh pikiran dan perasaan kita kepada Tuhan. Jangan andalkan pikiran kemanusiaan kita, jangan andalkan perasaan kemanusiaan kita. Karena itu akan didominasi atau akan dikendalikan oleh kedagingan, oleh hal-hal duniawi. Tetapi ketika kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan, berarti kita sedang mengarahkan pikiran dan perasaan kita kepada Tuhan. Kita mau tunduk, mau takluk, mau taat kepada Tuhan.
Itu yang seharusnya dilakukan oleh orang yang memohon pengampunan dan perlindungan dari Tuhan. Karena dia menyadari Tuhan sudah mengampuni kesalahannya, karena dia sudah menyadari belas kasih Tuhan dalam hidupnya, dia menyadari keselamatan yang Tuhan berikan baginya, maka selanjutnya mau memfokuskan kehidupan, mau memfokuskan pikiran dan perasaan kepada kehendak Tuhan. Maka yang pertama tadi, arahkanlah mata kita kepada Tuhan. Ketika kita mempunyai perasaan, mungkin perasaan tersakiti, mungkin perasaan sedih, mungkin perasaan kecewa, mungkin perasaan terkucilkan sendiri, merasa beban berat dan pikiran itu membebani kehidupan kita, maka arahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun kita melalui pikiran dan perasaan kita untuk berada dalam keadaan yang Ia kehendaki untuk kita hidupi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita telah mengarahkan mata kita kepada Tuhan, yang kedua adalah imanilah bahwa Tuhan setia menolong kita. Ketika kita sudah mengarahkan mata kita kepada Tuhan, mengarahkan pikiran dan perasaan kita kepada Tuhan, maka imanilah Tuhan menolong kita setia. Dulu, sekarang, dan selanjutnya, masa yang akan datang selama-lamanya. Tuhan menolong kita setia. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, apapun yang menjadi beban berat kita saat ini, apapun yang menjadi sesuatu yang menekan kita saat ini, ingat, arahkan pikiran dan perasaan kepada Tuhan dan imani Dia setia menolong kita. Dia setia menuntun, mengarahkan, memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepada kita dalam menghadapi beragam persoalan yang kita hadapi saat ini. Apakah itu persoalan pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Imani Tuhan setia menolong kita. Ketika kita melihat pengalaman kehidupan kita di masa lalu, Tuhan menolong kita pada saat-saat sulit, dan imani saat ini Tuhan juga menolong kita dengan caranya yang melampaui akal dan pikiran kita. Ada beragam pergumulan yang tentunya kita hadapi saat ini, yang bisa saja sama tapi bisa juga berbeda antara satu dengan yang lain. Maka pengalaman masa lalu itu menjadi sesuatu pembelajaran, hikmat, menjadi sesuatu yang bisa kita jadikan pegangan untuk kita menghadapi pergumulan masa kini, untuk kita meyakini juga Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya menolong kita. Dan ketika kita menjalani masa depan juga, hari depan yang kita tahu juga memiliki pergumulannya, kita juga mengimani Tuhan yang sama setia menolong kita. Dengan kedua poin ini, mari kita jalani kehidupan kita. Masa-masa kita mempersiapkan diri untuk tidak lama lagi sampai kepada perenungan terdalam akan kasih Tuhan melalui Jumat Agung, dan kemudian perenungan terdalam akan kemenangannya menaklukkan maut melalui peristiwa Paskah. Kiranya kedua poin hari ini memberi kita pengharapan, memberi kita keyakinan bahwa ketika kita mengaku dosa kita ke hadapan Tuhan, Ia menuntun kita. Karena itu, arahkanlah mata kita kepada Tuhan, dan kemudian imanilah bahwa Tuhan setia menolong kita. Saya akan menyanyikan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Andaikan Yesus, Kau bukan milikku, dan tak Kau berikan darah
Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih Tuhan yang memberikan kami keyakinan bahwa Tuhan setia menyertai kami, memberikan pengampunan dan perlindungan kepada kami. Karena itu ya Bapa, ingatkan kami untuk terus mengarahkan mata kami, pikiran, perasaan kami kepada Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan kemudian ingatkan kami juga untuk terus mengimani bahwa Tuhan setia menolong kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mampukan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, agar hidup kami menjadi hidup yang berbahagia. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati seluruh keluarga kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati sesama kami yang sedang mengalami pergumulan dan beban berat. Tuhan tolonglah, berbelas kasihlah, agar mereka beroleh kelegaan dan boleh bersuka cita menjalani hari-hari kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.